Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Hastri di pembelajaran adab. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Selanjutnya, Ustazah akan sampaikan kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan duduk tegak ketika menonton video. Yang ketiga, fokus ketika menonton video pembelajaran. Yang keempat, memahami isi di dalam video pembelajaran. Yang kelima dan yang terakhir, mengerjakan proyek setelah menonton video pembelajaran. Materi adab kali ini yaitu tentang hal yang harus dihindari ketika sholat. Apa saja ya? Hal-hal yang harus dihindari ketika sholat, yang pertama, meludah ke arah kiblat dan ke kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya Allah berada di hadapan kita. Maka jangan ia meludah ke arah depan atau kanan. Hendaknya meludah ke arah kiri di bawah kaki kirinya. Jika terlanjur, tumpahkan ke pakaian. Lalu yang kedua, melirik ke kanan dan ke kiri pada saat sholat tanpa alasan syar'i. Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menoleh ketika sholat. Beliau menjawab, itu adalah colekan setan. Setan mencolek sholatnya seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ketiga, melihat ke langit pada saat mengerjakan sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengapa orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit waktu mereka sholat? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya dengan suara keras, lantas berkata, hendaklah mereka benar-benar berhenti melakukan hal itu, atau pandangan mereka akan dicabut selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang keempat, menggunakan pakaian sampai ke tanah atau disebut sad dan menutup mulut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sad dan menutup mulut ketika sholat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Syamsul Haq berkata dalam Aunul Ma'bud, Al-Khotobi berkata, asad adalah menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Lalu yang kelima, menguap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menguap dalam sholat adalah dari setan atau syaitan. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Lalu yang keenam, menyilangkan jari jemari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian wudhu di rumahnya, kemudian mendatangi masjid,
maka dia berada dalam sebuah sholat hingga pulang. Janganlah ia melakukan seperti ini. Beliau menyilangkan jari jemarinya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Lalu yang ketujuh, menggulung atau menyibak rambut dan pakaian ketika akan sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aku perintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud dan tidak menggulung rambut maupun pakaian." Selanjutnya, yang kedelapan, sujud dengan cepat seperti ayam yang mematuk dan duduk seperti duduknya anjing. Dan melarangku mematuk dalam sholat seperti ayam mematuk dan duduk seperti duduknya anjing. Hadis riwayat Ahmad. Itu saja materi yang dapat disampaikan. Lalu ada hikmah pelajaran yang bisa diambil dari materi yang barusan disampaikan, yaitu kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus dihindari ketika sholat. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya ya dan tidak melaksanakan hal-hal tersebut. Lalu setelah teman-teman tuntas menonton video pembelajarannya, ada proyek yang harus dituntaskan. Proyeknya yaitu silakan teman-teman tulis hal-hal yang harus dihindari ketika sholat di buku PAI. Lalu setelah tuntas, kirimkan tugas tersebut ya melalui Classroom dalam bentuk foto. Oke, itu saja mungkin yang dapat Ustazah sampaikan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek. Pastikan tetap semangat belajar di rumah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.